Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Bu Surgeo, tempat belajar geografi dan sejarah Indonesia secara menyenangkan. Selamat datang di media pembelajaran sejarah Indonesia kelas 10. Simak videonya sampai selesai ya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang awal kehidupan manusia Indonesia. Perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup berawal dari masa Arkeozoikum, di mana berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun lalu. Bumi masih seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan di permukaan bumi. Kemudian masuk kepada masa Paleozoikum, berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun lalu. Suhu bumi masih belum stabil, namun curah hujan cukup tinggi dan terdapat makhluk bersel satu. Sini sudah ada muncul hewan atau makhluk bersel satu. Kemudian masuk kepada masa Mesozoikum, di mana berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu. Suhu bumi sudah semakin stabil dan bermunculanlah hewan-hewan raksasa seperti hewan dinosaurus. Masa Pleistosen berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu. Masa ini terbagi menjadi dua, yaitu masa glasial dan interglasial. Kemudian kepada masa Holosen, muncul pulau-pulau baru termasuk pulau-pulau di Indonesia. Selain itu, makhluk-makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Semua makhluk hidup berasal dari makhluk bersel satu. Manusia adalah hasil paling maju dari mekanisme teori evolusi. Adanya manusia modern atau dikenal dengan Homo sapiens seperti sekarang berkembang dari jenis primata, Anthropoidea, kemudian Hominidea atau bangsa kera dan simpanse. Teori ini juga menggolongkan manusia ke dalam bangsa ordo atau primat, yaitu kelompok mamalia yang termasuk prosimia, monyet, dan kera. Ini ada ilustrasi tahap-tahap evolusi manusia berdasarkan teori Darwin. Sampai saat ini masih menjadi kontroversi. Mungkin pernyataan teori Darwin itu menyatakan kalau manusia itu berasal dari kera. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Pada sebab ini kita akan membahas tentang masa praaksara, manusia purba, dan nenek moyang bangsa Indonesia. Masa praaksara. Definisi masa praaksara. Dalam bahasa Inggris, masa praaksara disebut dengan prehistory. Pre artinya sebelum, history artinya sejarah. Jadi, prehistory berarti sebelum masa sejarah. Jadi, praaksara itu berarti sebelum masa sejarah. Masa praaksara juga disebut dengan masa nirleka. Nir artinya tidak ada, leka artinya tulisan. Jadi, masa nirleka atau praaksara berarti masa pada saat manusia belum mengenal tulisan.
Periodisasi masa praaksara dibagi menjadi dua, berdasarkan geologi dan berdasarkan arkeologi. Berdasarkan geologi berarti mengacu pada umur lapisan bumi, di mana terdiri dari zaman Arkeozoikum atau Azoikum, kemudian zaman Paleozoikum, kemudian zaman Mesozoikum, dan zaman Neozoikum atau Kenozoikum. Kemudian berdasarkan arkeologi, mengacu pada teknologi purba hasil temuan penelitian arkeologi, di mana zamannya terdiri dari zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, zaman Megalitikum, dan zaman logam. Manusia purba di Indonesia. Manusia purba tertua di dunia muncul pertama kali di Afrika dari jenis Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 4 juta tahun yang lalu. Australopithecus afarensis mengalami perkembangan menjadi Homo erectus sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Kemudian Homo erectus mengalami perkembangan menjadi Homo sapiens sekitar 300.000 sampai 200.000 tahun yang lalu. Itu awal mula manusia purba di Indonesia. Lokasi penemuan manusia purba di Indonesia. Wilayah Indonesia diperkirakan menjadi tempat hunian manusia purba. Beberapa daerah di Indonesia menjadi tempat hunian manusia purba, diantaranya ada daerah Sangiran, Trinil, Wajak, dan Flores. Jenis-jenis manusia purba di Indonesia. Manusia purba yang ditemukan di Indonesia terdiri atas beberapa jenis. Jenis-jenis manusia purba tersebut yaitu pertama ada Meganthropus, kemudian yang kedua ada Pithecanthropus, dan yang ketiga ada Homo sapiens. Nah, simak ya penjelasannya satu persatu. 1. Meganthropus paleojavanicus. Fosil Meganthropus paleojavanicus ditemukan oleh G.H.R. von Koenigswald antara tahun 1936 sampai 1941 di daerah Sangiran, Jawa Tengah. Meganthropus paleojavanicus berarti manusia raksasa dari Jawa. Hasil penelitian lebih lanjut menggolongkan manusia purba ini ke dalam Homo erectus, di mana ciri-cirinya tulang pipi tebal, otot kunyah kuat, tonjolan kening mencolok, tonjolan belakang tajam, tidak memiliki dagu, perawakan tegap, dan memakan tumbuhan. Meganthropus. Fosil Meganthropus pertama kali ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1941 di Desa Sangiran sekitar lembah Sungai Begawan, Solo. Meganthropus merupakan jenis manusia purba paling tua. Fosil yang ditemukan berupa fragmen rahang bawah sebelah kanan, kemudian rahang atas sebelah kiri, dan gigi lepas. Dari hasil penemuan fosil tersebut, diperkirakan bahwa manusia jenis ini memiliki ukuran sangat besar atau raksasa. Oleh karena itu, fosil ini dinamakan Meganthropus paleojavanicus. Meganthropus paleojavanicus diperkirakan hidup pada 1-2 juta tahun yang lalu. Fragmen fosil Meganthropus yang ditemukan masih sangat sedikit.
2. Pithecanthropus erectus. Fosil Pithecanthropus erectus pertama kali ditemukan oleh Eugene Dubois pada tahun 1891 sampai 1892 di daerah Trinil, Ngawi, Jawa Timur. Pithecanthropus erectus berarti manusia kera yang mampu berdiri tegak dan lurus. Nah, di mana ciri-cirinya? Volume otaknya sekitar 900 cc, tengkoraknya pendek tetapi memanjang ke belakang. Tulang kening sangat menonjol, tinggi badan berkisar antara 165 sampai 180 cm dan telah berjalan tegak. Homo sapiens. Homo sapiens artinya manusia cerdas. Tingkat kecerdasan Homo sapiens salah satunya disebabkan oleh volume otaknya yang jauh lebih besar daripada jenis manusia purba sebelumnya. Homo sapiens diperkirakan memiliki ciri-ciri fisik antara lain tengkorak besar, volume otak diperkirakan 1650 cc, muka datar dan lebar, akar hidung lebar, bagian mulut menonjol sedikit, dahi agak miring, di atas rongga mata ada busur kening yang nyata, langit-langit mulut besar dan dalam, rahang bawah masif, gigi besar-besar, serta tinggi badan sekitar 173 cm. Nah, jenis-jenis Homo sapiens yang ditemukan di Indonesia yaitu Homo wajakensis, ada Homo soloensis, dan ada Homo floresiensis. Berikut ciri-ciri manusia wajak. Tinggi badannya sekitar 170 cm, volume otaknya sekitar 1550 cc sampai 1650 cc. Bermuka lebar dan berhidung lebar namun rata. Rahang bawah dan gigi berukuran besar. Temuan fosil manusia modern awal yang paling tua di Indonesia adalah fosil Homo wajakensis atau manusia wajak. Nah, fosil tengkorak manusia wajak ini ditemukan pertama kali oleh B.D. van Riethouten di Campur Darat, Jawa Timur tahun 1889. Asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Dilihat dari peta persebaran manusia awal, Homo sapiens atau manusia modern diperkirakan telah muncul sejak 400.000 sampai 100.000 tahun lalu di Afrika. Dari Afrika, Homo sapiens menyebar ke Eropa dan Asia termasuk ke Indonesia. Terdapat beberapa teori mengenai persebaran Homo sapiens ke Nusantara. Ada 3 teori yang menyatakan asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. Pertama, teori out of Africa atau teori dari Afrika. Teori ini memandang Homo sapiens berasal dari satu tempat di Afrika, sekitar 100.000 sampai 70.000 tahun yang lalu. Salah satu kelompok migrasi Homo sapiens tersebut sampai ke Indonesia, kemudian berlanjut ke Australia. Kemudian yang kedua ada teori out of Taiwan atau teori yang menyatakan kalau nenek moyang bangsa Indonesia itu dari Taiwan, di mana padi yang dibudidayakan oleh para petani di daerah Taiwan, penutur bahasa Austronesia, menyebar ke Nusantara dengan kebudayaan bercocok tanam. Nah, ini peta persebaran manusia purba menurut teori Afrika. Bisa dilihat Homo sapiens berwarna merah,
dari Afrika dari tahun 200.000 tahun yang lalu hingga sampai tersebar ke wilayah Indonesia. 3. Teori out of Yunan. Manusia dari Yunan diyakini bermigrasi menyusuri Sungai Mekong, menyebar hingga ke Nusantara. Ada 3 gelombang migrasi manusia dari Yunan ke Indonesia. Pertama ada Negrito, di mana mendiami sebagian besar daerah Papua dan pedalaman Riau atau suku Siak atau Sakai. Nah, kemudian ada Proto-Melayu, di mana terdiri dari suku Dayak, Toraja, Batak, dan Papua. Kemudian Deutero-Melayu, ada suku Jawa, Melayu, Bugis, dan Minang. Teori Nusantara. Menurut teori Nusantara, bangsa Indonesia berasal dari wilayah Indonesia itu sendiri. Teori ini didukung oleh Muhammad Yamin, Goris Keraf, dan G. Crawford. Teori ini menyatakan nenek moyang bangsa-bangsa di Nusantara merupakan bangsa Melayu. Orang Melayu bukan berasal dari luar. Orang Melayu merupakan keturunan dari Homo soloensis dan Homo wajakensis. Dalam teori ini juga dijelaskan bahwa terdapat perbedaan bahasa antara bahasa Austronesia yang berkembang di Nusantara dengan bahasa Indo-Eropa yang berkembang di wilayah Asia Tengah. Untuk pembelajaran hari ini kita